sudah masuk sesi ke berapa? 14. Ya, efektif waktu. Saya mempersilakan saja kepada kelompok 10, yaitu terserah siapa yang menjadi juru bicara untuk presentasi. Silakan kita mulai saja dengan bacaan bismillah bersama. Mangga kelompok 10 saha anu bari presentasi. Izin Pak, saya Bang Maman Firdaus, mewakili kelompok 10. Mangga. Ini saya nggak tampil di on cam ya? Bapak nggak terlihat? Padahal di sini sudah di on, nggak tahu tuh kenapa. Aja lah, nggak apa-apa. Yang penting Bapak bisa bisa share screen. Baik Pak. Share screen teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya, yaitu Aditya Firmansyah dan Ahmad Rafi yang mungkin berhalangan dalam kesempatan presentasi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi pada Bapak Profesor Ded yang terhormat dan juga teman-teman yang saya hormati. Dalam presentasi kali ini saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan pengaruh varietas produk dan jaringan pemasaran terhadap peningkatan pendapatan usaha penjual produk bolu susu Lembang. Untuk latar belakang, industri kuliner di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan bolu susu Lembang menjadi ikon oleh-oleh khas Lembang dan juga khas Jawa Barat. Penelitian ini menganalisis pengaruh varietas produk dan juga jaringan pemasaran terhadap peningkatan pendapatan usaha penjual bolu susu Lembang. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana sih pengaruh varietas produk terhadap peningkatan pendapatan usaha penjual bolu susu Lembang. Untuk penjualan pustaka, peningkatan pendapatan usaha, strategi kompetitif yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Nah, untuk beberapa definisi, varietas produk yaitu diversifikasi produk, membantu menciptakan keunikan dan nilai tambah. Inovasi produk yang terus-menerus dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik konsumen baru. Jaringan pemasaran yang kuat memungkinkan distribusi produk yang efisien dan menjangkau konsumen di berbagai lokasi. Jaringan sosial yang baik dapat meningkatkan aliran informasi dan pengetahuan untuk pertumbuhan bisnis. Metode penelitiannya adalah survei kuantitatif yang pengumpulan data dilakukan secara kuesioner lalu diolah dengan analisis regresi. Langsung saja menuju pembahasan, yaitu hasil uji normalitas dan regresi. Itu modal investasi sekali persamaan regresi varietas produk dan juga varietas produk konstanta dan juga koefisien regresi. Hasil uji linear sederhana menunjukkan bahwa varietas produk dan jaringan pemasaran berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha.
Varietas produk dan jaringan pemasaran secara signifikan mempengaruhi pendapatan usaha. Pengaruh signifikan, pengaruh varietas produk yaitu X1 terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan bolu susu Lembang. Diversifikasi juga karena banyak produknya, ini juga bisa meningkatkan minat para pembeli dari produk ini. Teman-teman, sepertinya karena si PPT-nya lagi kurang jadi, saya izin untuk lewat ini aja, lewat Word saja. Hasil uji normalitas, hasil regresi pada variabel independen modal. Hasil regresi independen regresi linear berganda menunjukkan pengaruh gabungan dari varietas X1 dan jaringan pemasaran X2 terhadap pendapatan usaha Y. Jika varietas produk dan jaringan pemasaran X2 adalah 0, nilai pendapatan usaha Y diperkirakan min 1,255. Namun nilai ini tidak signifikan secara statistik karena value-nya itu lebih besar dari 0,05. Hasil uji determinasi adalah sekian. Uji signifikansi adalah sekian. Hasil tabel ANOVA menunjukkan bahwa F untuk model secara keseluruhan adalah 32,13. Langsung saja pada pembahasan karena saya kurang mengerti statistika, mohon maaf. Analisis regresi linear sederhana telah menunjukkan bahwa varietas produk X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha penjual bolu susu Lembang. Hasil menunjukkan bahwa koefisiensi regresi sebesar 1,1766452 dengan tingkat signifikansi p-value sebesar 0,006. Hal ini mengindikasi bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam varietas produk akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha sebesar 1,1766452 unit. Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi produk dalam menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, penambahan variasi rasa dan bentuk pada produk bolu susu Lembang dapat meningkatkan daya tarik di berbagai segmen konsumen sehingga memperbesar peluang pembelian ulang dan memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, untuk pengaruh jaringan pemasaran X2 terhadap peningkatan pendapatan usaha produk penjual produk bolu susu Lembang terhadap Y adalah sebagai berikut. Hasil analisis regresi sederhana pada variabel jaringan pemasaran X2 menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Dalam penelitian ini, koefisien regresi 1,341297 dengan nilai p-value yang sangat rendah yaitu 0,000 melambangkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam jaringan pemasaran akan berdampak pada peningkatan usaha sebesar 1,341297 unit. Namun ini menyoroti pentingnya memiliki jaringan pemasaran yang luas dan efektif dalam mendukung pertumbuhan pendapatan usaha. Dengan memperkuat kemitraan dengan memperbanyak distributor yang mengaruhi pendapatan penjual susu Lembang. Yaitu yang selanjutnya adalah hasil dari pengaruh varietas produk X1 dan jaringan pemasaran X2 terhadap peningkatan pendapatan usaha penjualan produk bolu susu Lembang terhadap Y. Hasil dari analisis regresi linear berganda mengungkapkan bahwa kedua variabel independen, yaitu varietas produk dan jaringan pemasaran,
secara bersama-sama memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Dengan nilai F sebesar 121,5 dengan p-value 0,000, model ini menunjukkan signifikansi yang kuat pada tingkat signifikan 0,0105, menandakan adanya cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa kombinasi dari varietas produk dan jaringan pemesanan berpengaruh terhadap peningkatan usaha. Koefisien regresi untuk jaringan pemasaran X2 adalah 1,341 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Sementara koefisien untuk varietas produk X1 adalah 0,2935 dengan p-value 0,189. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks model ini, pengaruh varietas produk tidak signifikan secara statistik. Kesimpulannya adalah penelitian ini mengkonfirmasi bahwa varietas produk dan jaringan pemasaran memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan usaha penjual produk bolu susu Lembang. Meskipun diversifikasi produk secara individu dapat menarik dan lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan. Dalam analisis berganda, jaringan pemasaran menunjukkan pengaruh yang lebih dominan. Ini menegaskan pentingnya mengutamakan perluasan dan efektivitas jaringan pemasaran sebagai faktor utama dalam mendukung pengembangan jaringan pemasaran yang efektif dan inovasi produk yang berkelanjutan. Penjual bolu susu Lembang dapat mengoptimalkan potensi penjualan dan meningkatkan kinerja mereka keseluruhan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena sangat kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hanya satu kelompok nih hari ini. Kalau kelompok 12 belum ada ya? Gimana kok bisa? Tanya dulu nih, kelompok 12 Abdul Aziz Nugraha. Siapa? Biasa paketnya kan udah masuk papernya tuh, Abdul Aziz. Oh iya. Sok bagus. Enggak. Nanti kita komentarnya belakangan ya, Punten ya. Oke, tes. Apakah terdengar? Bagus. Oke, terima kasih. Aziz mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Nugraha, perwakilan dari kelompok 12. Izin mempresentasikan artikel yang kami buat dengan judul Pengaruh Harga Tiket dan Fasilitas Pelayanan terhadap jumlah pengunjung Pusat Seni dan Budaya Sunda atau Angklung Ujo. Tentunya di sini tidak sendiri, sebagai perwakilan ditemani oleh Ahmad Sahrul dan Ari Maulana. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya melihat potensi pusat seni dan budaya Sunda atau Angklung Ujo sebagai bagian dari pariwisata yang ada di Kota Bandung. Pariwisata adalah salah satu jenis industri yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti adanya penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan standar hidup, serta menstimulasi sektor produksi lainnya. Untuk tinjauan pustaka sendiri, kami di sini meneliti 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y. Yang pertama itu ada variabel 1X, yaitu harga. Harga adalah penetapan harga ditetapkan dan tidak boleh sembarangan. Harga tinggi pasti untung, tetapi harus disesuaikan dengan timbal balik yang didapat oleh konsumen. Kemudian variabel X2 yaitu fasilitas layanan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau peralatan dan
disediakan oleh pihak pengelola untuk mendukung kenyamanan konsumen. Kemudian untuk variabel Y adalah pengunjung. Menurut International Union of Official Travel Organization, pengunjung yaitu setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain. Nah, di metode kami menggunakan metode study deskripsi analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengidentifikasi pola data. Kemudian kita masuk ke uji analisisnya. Kita mulai dengan uji asumsi klasik yang dimulai dengan uji normalitas. Bisa dilihat di gambar setelah kita menggunakan rumus Shapiro-Wilk. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa probabilitas nilai X1 dan X2 itu di atas 0,5 yang menandakan bahwa data tersebut bersifat normal. Kemudian kita masuk ke uji hetero. Berdasarkan data di atas, nilai probabilitas itu sebesar 0,8 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansinya itu 0,05, maka data ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heterokedasitas. Kemudian kita masuk ke uji ketiga, yaitu uji multikonelitas. Dari data di atas menunjukkan nilai VIF-nya yaitu 5,86 yang berarti nilai lebih kecil dari toleransinya, dan satu VIF-nya sebesar 0,17 yang berarti lebih kecil dari nilai toleransinya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel di atas tidak mengalami multikonelitas. Masuk ke uji berikutnya, yaitu uji regresi sederhana. Di sini kelompok kami menguji dulu variabel X1 terhadap Y. Bisa dilihat bahwa hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 menunjukkan angka positif. Setiap kenaikan sebesar 1 dari harga tiket dapat mengakibatkan peningkatan sebesar 0,01 terhadap jumlah pengunjung. Begitupun sebaliknya, jika variabel harga tiket mengalami penurunan sebesar 1, maka jumlah pengunjung akan berkurang sebesar 0,01. Kemudian kita ke variabel 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X2 menunjukkan angka positif. Setiap kenaikan 1 dari variabel fasilitas layanan akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,04. Begitupun sebaliknya, jika fasilitas mengalami penurunan 1, maka akan berdampak pada pengunjung 0,04. Kemudian kita masuk ke uji regresi linear berganda. Dari hasil analisis uji stimulan, diperoleh nilai hitung dari variabel independen X1 dan variabel independen X2 terhadap variabel dividen Y sebesar 12,125. Kemudian hasil tersebut, hasil tabelnya itu 3.090, berarti hitung tabel 12.2125 lebih besar dari 3.090 yang artinya HA diterima dan HO ditolak, bahwa secara stimulan variabel X dan variabel X1 dan X2 berpengaruh negatif dan positif tapi signifikan terhadap Y. Kemudian kita masuk ke hasil uji analisis determinasi. Yang pertama ada uji parsial. Dalam uji parsial, nilai R-square sebesar 0,9109 atau 91%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa harga tiket X1 mampu menjelaskan jumlah pengunjung sebesar 91,1%. Sedangkan sisanya yaitu 8,99% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai R sebesar 0,9001 yang artinya berpengaruh terhadap signifikan terhadapnya sebesar 0,9001 atau 90%. Kemudian kita masuk ke uji parsial untuk variabel kedua. Seperti variabel pertama,
nilai S square variabel kedua menunjukkan di angka 0,90087 atau diperkirakan sebesar 90,87%. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa fasilitas layanan atau X2 mampu menjelaskan jumlah pengunjung sebesar 90,87%. Sedangkan sisanya yaitu 9,13% itu dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian kita masuk ke uji stimulan. Uji stimulan ini adalah hasil regresi dari regresi berganda, yaitu hasil regresi antara X1, X2 dan Y menunjukkan bahwa nilai S square sebesar 0,9161 atau jika dipresentasikan yaitu 91,61%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa harga tiket X1 dan fasilitas X2 mampu menjelaskan mampu menjelaskan jumlah pengunjung sebesar 91,61%. Sedangkan sisanya yaitu 8,39% itu dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian untuk uji signifikansi, berdasarkan tabel di atas, nilai T hitung hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah 14,63, yang artinya dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang artinya secara parsial variabel independen harga tiket signifikan dengan variabel dividen yaitu jumlah pengunjung. Kemudian untuk uji tes selanjutnya itu untuk X2 menunjukkan bahwa perbandingan antara T hitung dengan T tabel adalah 14,95 dan 1,984, yang dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang artinya secara parsial variabel independen fasilitas layanan disignifikan dengan variabel jumlah pengunjung. Kemudian untuk uji F, menurut tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung dari variabel independen yaitu X1 dan independen X2 sebesar 0,21. Kemudian hasil F tabel dengan DF yaitu 2,97 yaitu sebesar 0,1984, yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel, yang artinya HA diterima dan HO ditolak secara stimulan X1 dan X2 positif dan signifikan terhadap variabel independen jumlah pengunjung. Kita masuk ke bagian pembahasan. Hasil uji regresi sederhana pada X1 menunjukkan dampak positif. Setiap kenaikan 1 dari variabel X1 akan mengakibatkan peningkatan sebesar 0,010470 terhadap jumlah pengunjung. Begitupun sebaliknya. Jika variabel X1 mengalami penurunan sebesar 1, maka jumlah pengunjung juga akan berkurang sebesar 0,01047005. Kemudian hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel diketahui T hitung sebesar 14,63 dan T tabel sebesar 1,984, yang artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, yang artinya secara parsial variabel independen harga tiket signifikan terhadap variabel independen jumlah pengunjung. Teori ini didukung oleh teori Kotler dan Armstrong dan terbitkan tahun 2002, yang menyatakan bahwa harga adalah nominal yang harus dikeluarkan konsumen dalam tujuan mendapatkan barang atau jasa dengan harapan dapat menggunakan atau memanfaatkannya. Namun hasil ini tidak sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Kiswanto. Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa tidak ada pengaruhnya harga terhadap jumlah pengunjung. Kesimpulan yang bisa diambil adalah berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan pengaruh harga tiket dan fasilitas layanan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengunjung. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai F hitung dari variabel independen X1 dan variabel independen X2 terhadap variabel Y sebesar 0,21. Kemudian hasil F tabel dan DF yaitu 2,97 yaitu sebesar 0,1984, yang berarti F hitung lebih besar daripada F tabel, yang menunjukkan nilai R square R2
sebesar 0,9044 yang artinya berpengaruh signifikan terhadap terhadap Y sebesar 0,9044 atau 90%, yang menunjukkan bahwa hubungan harga tiket atau X1 dan fasilitas layanan X2 terhadap jumlah pengunjung sebesar 90%. Sedangkan untuk 9,56% jumlah pengunjung itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini seperti aksesibilitas, keamanan dan lain-lain. Kemudian korelasi antara harga dan fasilitas layanan terhadap jumlah pengunjung juga ditunjukkan oleh nilai 0,9161 atau 91,61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara variabel harga tiket dan fasilitas layanan secara kebersamaan terhadap variabel independen terhadap jumlah pengunjung. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menginvestigasi variabel lain yang relevan terkait jumlah pengunjung. Mungkin segitu saja dari kelompok 11. Ajis mohon maaf, mungkin ada beberapa perkataan yang terlalu cepat dan kurang jelas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu, mungkin faktor sinyal ya. Cap saya nggak muncul di layar. Tadi pas login memang saya. Tadi pas login memang cap saya off dulu. Terus saya kembali, tapi nggak tampak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting suara saya kedengaran ya. Oke, terima kasih banyak nih kelompok 10 dan kelompok 12 yang sudah menyampaikan kemarin luar biasa. Secara umum saya mengambil mereview sedikit saja dua paper yang saya anggap sangat bagus ya. Dua-duanya mengangkat isu yang sangat aktual dan praktis, memang ada dalam kehidupan kita yang sangat ada dalam keseharian. Nah, kelompok 10 menyajikan paparan dari saudara Aditya Bambang tadi, Aditya dan Ahmad Dhani, itu menyajikan paparan tentang pengaruh varietas produk dan masalah. Nah, ini salah satu produk kuliner yang memang saya banyak menemukan merchant ya. Mungkin teman-teman juga sama, banyak menemukan merchant atau agen sub-agen yang memang menjual produk dari susu lembang nyaris di setiap tempat di wilayah Bandung Raya atau mungkin daerah lain, pusat perbelanjaan pasti ada yang menjual produk dari susu lembang. Jadi, saya kenapa ngangkat topik ini? Pertama, dulu dalam hasil temuan saya sepintas ya, karena saya juga suka beli gitu. Saya suka yang original ya. Varietas produk yang dikembangkan oleh produk sama susu lembang ini variatif. Ada yang dikombinasikan dengan keju, ya vanila, dari segi rasa tentunya ya. Karena mungkin kalau teman-teman melacak brownies lah ya. Dulu yang paling populer yang saya tahu di Bandung Raya ini adalah brownies Amanda. Dulu waktu booming awal-awal sekitar tahun 2000-an, itu brownies Amanda yang berada di kawasan daerah daerah Margahayu Raya lah. Itu ngantri tiap hari orang beli brownies. Nama booming, viral, gitu. Mungkin kalau sekarang istilahnya viral. Saya berkembang, ada brownies Manisa, ada brownies dan lain-lain. Nah, yang menarik kenapa saya mengangkat topik ini? Ternyata karya orang Bandung itu memang kreatif. Kreatif kalau soal kuliner luar biasa. Selain passion, kuliner juga luar biasa. Nah, banyak. Sekarang varietas produk yang mungkin kalau saya jalan-jalan ke Lembang dulu, mungkin oleh-olehnya sekitar buah-buahan gitu kan. Jadi teman-teman juga sama. Tapi belakangan mulai berkembang susu itu dikonversi misalkan menjadi
permen susu, terus ada juga tahu ya, tahu susu Lembang itu kan susu banyak. Ada apa namanya? Ada orang yang jualan tahu susu Lembang. Nah, saya sengaja memilih produk bulu susu Lembang karena ternyata di Sumedang saja dulu saya ketika jalan-jalan ke daerah Tanjung Sari, Tanjung Tangon, di situ juga ada produk bahan dasarnya itu dibuat dari kue, itu di jalan ya. Jadi dulu kalau populer di Sumedang itu populer produk panganan itu hanya tahu, ternyata sekarang sudah ada produk panganan atau panganan jenis brownies yang dibuat bahan dasarnya dari jalan, kue ya. Dengan beraneka rasa, ada yang rasa susu, ada rasa vanila, rasa coklat dan lain-lain. Nah, fokus kenapa saya menawarkan topik ini kepada Anda semua. Nah, yang saya sebut tadi itu bisa jadi bahan-bahan penelitian saudara di ekonomi syariah sebenarnya. Berangkat dari hal-hal sederhana, hal-hal yang mudah dalam kehidupan. Tapi bukan itu sebenarnya yang coba kita angkat kalau dalam konteks kajian ilmiah. Dalam konteks kajian ilmiah atau riset ini di mata kuliah seputar ini, di kelompok 10 luar biasa menjanjikan bahwa varietas produk itu ternyata punya pengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Karena mungkin orang akan jenuh kalau hanya membeli satu varietas produk. Sehingga varietas produk itu punya nilai jual yang cukup tinggi, kemudian otomatis akan berimplikasi terhadap usaha. Nah, jaringan pasar yang ditempuh oleh produk bulu susu Lembang juga tidak mengandalkan dari sistem pabrikan, yakni orang di mana membeli sistem pabrik, tapi jaringan pasarnya juga menggunakan sistem bersih ini. Cuman ini kalau boleh saya komentari sedikit ya di kelompok 10 ini. Dalam teori itu belum banyak dijelaskan tentang jenis-jenis sistem pemasaran. Jadi kalau di jaringan pemasaran, ada beberapa cara kan dalam mengembangkan jaringan pemasaran. Jadi kalau dibahas jaringan hanya menjelaskan tentang misalkan, ini sudah dibahas ya. Jaringan pemasaran di sini juga bukan hanya menggunakan penjualan langsung, tapi juga menggunakan media sosial atau platform e-commerce. Jadi alat yang efektif untuk memperluas jaringan pemasaran. Dengan kata lain, kelompok 10 ini bahwa sistem jaringan pasar yang ditempuh oleh produsen bulu susu Lembang itu berbasis direct selling, bayaran langsung ya, beli langsung dari direct selling. Nah, hanya mungkin dalam beberapa istilah manajemen pemasaran bukan ada yang menggunakan sistem franchise, worship, terus kemudian apalagi banyak kan iklan. Saya nggak tahu dalam beberapa yang mungkin dosen manajemen pemasaran yang tahu. Tapi yang saya dengar itu ada banyak teori-teori yang menjelaskan tentang bagaimana. Jadi jaringan pemasaran yang selama ini ditempuh itu dianggap cukup efektif dalam meningkatkan pemasaran. Nah, kalau kita lihat di hasil akhirnya, ternyata hasil uji normalnya juga probabilitas itu yang menunjukkan angka 0,6, berarti terdistribusi normal. Terus kemudian hasil uji regresi baik sederhana dan berganda juga harus yang positif. Terus di hasil uji determinasi di sini dengan menunjukkan angka berapa persen? 93,46%. Berarti membuatnya secara berganda berpengaruh. Masuk juga dalam uji signifikansi, uji parsial dan uji signifikan. Ya. Nah, tadi sudah disinggung oleh kelompok 10
bahwa ternyata produk budi susu Lembang ini bukan hanya mengandalkan pembelian secara online atau secara direct, ini juga dari data yang diperoleh ada menemukan bahwa memberikan saran kepada si pembaca bahwa untuk meningkatkan di pembahasan paragraf terakhir pembahasan X1 ini ada menyajikan bahwa perlu kerjasama misalkan dengan para influencer ya untuk meningkatkan frekuensi atau volume penjualan lalu juga akan platform e-commerce. Nah ini sebuah sajian penawaran gagasan dalam paper ini yang sangat bagus. Terus kemudian di X2 Y juga sama, ini menunjukkan angka 0,9. Bukan angka yang positif dan signifikan secara parsial termasuk dari uji determinis. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa varietas produk dari jaringan pemasaran secara simultan itu berpengaruh positif dalam yang diuntungkan tentu saja bukan hanya penjual, tapi juga produsen utama yang memasok ketersediaan varietas produk itu di setiap merchant, di setiap agen dan sebagainya. Itu yang kemudian berpengaruh. Nah, kekurangan, saya mungkin tidak ambil kalau tidak menyampaikan kekurangan. Ini hanya sifatnya saran ya, jadi mungkin boleh ditambahkan atau disisipkan. Cek. Oke. Nah, waktunya 15 menit lagi. Notifikasi. Dan ini yang berbatas waktu ya. Oke, jadi mungkin kekurangan di paper kelompok 10 ini adalah juga menampilkan kemungkinan kerugian yang akan risiko-risiko dari yang akan dihadapi oleh produk penjualan produk susu Lembang ini. Misalkan begini, mungkin teman-teman boleh bertanya, kumaha eta lamun aya produk halus expire, itu kan nggak bisa dimakan, kalau nggak bisa juga didaur ulang, misal ya, atau mungkin didaur ulang, atau khusus ada yang kampungnya gimana. Itu mungkin dalam tambahan pembahasan untuk ditampilkan solusi untuk meminimalisir risiko kerugian ketika produk. Seperti itu ya, kira-kira untuk yang pertama, untuk kelompok 10. Kemudian untuk kelompok 12, saya termasuk pengagum dan pengunjung tetap dari Saung Angklung Ujo. Jadi kalau saya lagi boring, mungkin 3 bulan sekali ya, atau paling telatnya 6 bulan sekali itu saya selalu berkunjung ke sana. Kadang saya sama keluarga besar datang, kita adik saya sekeluarga datang dari Banjarmasin, hiburan yang edukatif buat anak-anak, salah satunya adalah Saung Angklung. Karena itu hasanah budaya Sunda yang dulu saya teliti. Nah, saya kepikiran ini untuk diteliti. Ini minta bantuan teman-teman nih kelompok 12 yang luar biasa sudah melakukan penelitian, saudara Ajis, Ahmad Syahrul dan Habib. Luar biasa. Ternyata dari hasil temuan Anda ya di kelompok 12 ini telah disajikan bahwa ternyata tingkat harga atau konsep harga itu berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap terhadap jumlah pengunjung. Karena mungkin orang berpikir harga nggak masalah, karena kalau harga itu diimbangi dengan kualitas pelayanan dari servis maksud saya, maka orang tidak masalah dengan harga. Ya memang ada kecenderungan perilaku konsumen seperti saya sedang ayamnya teh murah tapi kualitasnya halus. Nah, kayak gitu kan, kita semua harus akui itu. Nah, tapi bagi sebagian pengunjung yang tipenya rasional atau visitor atau pembeli, konsumen lah, secara umum konsumen yang berpikir rasional, harga itu sebenarnya tidak masalah. Berpengaruh positif sih.
kalau dia punya kompetitor gitu. Tapi kalau tidak berpengaruh positif dan sangat signifikan kalau dia punya kompetitor. Nah, faktanya yang saya tahu nggak ada di Jawa Barat ini yang kesenian budaya khas dan original seperti Saung Angklung Ujo ini. Jadi nyaris kalau di kompetitor dia mungkin kafe yang menyanyikan live musik modern. Tapi kalau di sini kan kombinasi antara yang art, music, dan culture itu semua digabung dalam satu kesatuan. Dan kemudian dia mencoba menjual itu semua sebagai sebuah layanan. Dan yang kedua, ternyata fasilitas layanan di Saung Angklung itu juga bagus. Nah, dari hasil penelitian ini luar biasa hasilnya bahwa secara parsial X1 ke Y harga tiket dan kualitas fasilitas pelayanan itu dua-duanya berpengaruh positif walaupun tidak besar, masih di bawah berapa 17 ke bawah ya, tapi itu menunjukkan hasil yang positif. Nah, kemudian dari hasil uji uji simultannya juga sama, itu uji F dan langsung saja kemudian ini ternyata mencapai angka 0,19. Berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu jumlah pengunjung. Lagi-lagi ini menjawab asumsi tadi bahwa dalam teori harga itu menjadi masalah penting yang berpengaruh konsumen untuk mengambil keputusan secara rasional melakukan pembelian. Nah, tinggal pembelian itu kan ada dua, bisa produk atau barang, bisa juga jasa. Nah, ini kebetulan Saung Angklung Ujo ini bukan hanya menjual produk, tapi juga menjual jasa. Nah, jadi kombinasi itu yang menurut saya akan meningkatkan jumlah visitor, terlebih lagi telah menyajikan layanan online, misalkan untuk booking tiket, untuk durasi dan juga jumlah kunjungan, program-program yang ditawarkan, fitur-fiturnya ada di sana. Nah, mungkin itu yang tidak disajikan lebih detail di dalam pembahasan. Ya, karena memang mungkin tujuan sederhana dari paper ini adalah hanya untuk saja harga tiket dan fasilitas. Tapi kesimpulan akhirnya menunjukkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh terhadap harga tiket dan fasilitas layanan secara bersama-sama. Tidak terhadap luar biasa. Dari uji determinasinya menunjukkan angka 90,4. Jadi kalau saya bandingkan dengan paper yang nomor 10, dua-duanya berpengaruh di atas estimasi. Sangat berpengaruh positif dan sangat signifikan. Nah, berarti tidak keliru ketika saya coba mengangkat isu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ada waktu 9 menit lagi sebelum kita akhiri. Dari teman-teman lain, ada komentar nggak? Tidak ada. Halo. Texon. Halo. Raya tuh. Aya Pak. Halo stay pernah jadi gue bertanya gitu. Terus terang, saya ngasih applause deh ke kelompok 10-12 ya. Luar biasa papernya. Walaupun ada beberapa kekeliruan di teknik. Nah, template yang saya berikan belum dihapus gitu. Apa? Hapus mah lebih mudah daripada nambah. Tadi Bambang yang presentasi di kelompok 10 itu di pendahuluan kenapa dipisah antara latar belakang dan kerangka teori? Bro, jelas gak?
nggak ada alasan yang dalam sih Pak, cuma ya mungkin saya kira itu hal yang terpisah, jadi mungkin agak dipisahkan lebih rapi. Nah, kalau menurut saya pendahuluan itu saja, di dalamnya ada latar belakang, ada masalahnya itu, dan ada yang terdahulu. Nggak usah dipisah-pisah kayak gitu. Tapi gampang sih, tinggal hapus latar belakang, terus masalah penelitian dengan kajian penelitian. Tapi isinya jangan dihapus. Sub poinnya. Pak nanti diperbaiki. Nah, gitu aja. Nanti hasilnya bagus. Serius saya ngiri sama anak-anak mahasiswa ekstra yang jago ngalahin anak-anak S2. Saya kan ngajar di S2, mereka dikasih topik atau tugas paper yang sama seperti kayak yang diberikan ke teman-teman S1 ekstra. Tapi dari 13 jadi 17 orang, itu baru 3 orang loh yang selesai paper-paper. Kalah sama kalian semua ini. S2 pada sibuk kali Pak. Terus berdekat kehandap, pikiran kuliah, gawe, nyaya kawin, beren. Tok, nah nih, ayah waktu genap balik deh ya, manfaatkan. Pak, kalau yang sebelum-sebelumnya kan sampai yang sekarang tuh penelitiannya kuantitatif ya Pak. Dan kita tahu apa namanya kayak ada uji determinasi dan segala macam. Kalau yang penelitian kualitatif itu kayak gimana sih Pak? Maksudnya apa aja yang harus ada gitu di kualitatif? Penasaran aja Pak. Oke, nah baik. Saya lagi nulis buku sebenarnya, metodologi penelitian ekonomi dan bisnis ya. Nah, ke debat menarik di kalangan para dosen terkait boleh nggak mahasiswa ekonomi kayak di mahasiswa akuntansi, ekonomi pilihan, BMKS atau di manajemen itu nulis penelitian, jenis penelitiannya itu kualitatif bukan kuantitatif. Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja, karena kalau dilarang ini tidak merdeka belajar lagi kan, benar nggak? Hanya mungkin doktrin kali ya, doktrin gara-gara dosen-dosen ekonomi itu berpikir bahwa kalau menjelaskan teori-teori ekonomi atau permasalahan ekonomi tanpa didukung dengan data-data kuantitatif, itu seperti tukang dongeng, mungkin. Tapi kalau menurut saya boleh saja ketika misalkan meneliti tentang berdasar. Nah, saya sih persingkat saja, intinya begitu. Lalu apa sih bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam konteks kajian ekonomi? Nah, kalau penelitian kualitatif umumnya menjelaskan tentang pengembangan konsep-konsep atau penerapan teori-teori dalam praktek, misal implementasi akan penerapan metode EVA, ya, economic value added dalam penentuan margin pada pembiayaan bayi al-murabahah di bank syariah. Nah, itu aja udah bagus itu. Itu contoh kecil penelitian kualitatif. Dijelaskan tentang metode EVA dipakai sebagai rumus itu untuk menguji, untuk menganalisis penerapan penentuan margin dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Boleh, itu kualitatif. Nanti mungkin boleh didukung dengan data-data kuantitatif. Misalkan di dalamnya ada tabel yang menggambarkan perkembangan selama 10 tahun naik turunnya pembiayaan murabahah yang berpengaruh terhadap pendapatan bank atau laba perusahaan. Itu kan bisa berangkat dari penelitian orang lain sebagai pembanding dalam proses pembahasan di analisis. Saya pikir gitu saja sih kalau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu penelitiannya lebih banyak kan pengujian atau verifikasi terhadap faktor-faktor yang dianggap saling mempengaruhi dalam objek-objek ekonomi. Contoh dua paper ini contoh dan paper-paper sebelumnya tentunya ya. Ini contoh paling menarik. Apakah tingkat harga gitu ada pengaruh nggak sih dengan
terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian atas produk barang. Di dalam studi kasus misalkan ini kalau di bidang jasa jumlah pengunjung kan. Terus kemudian kelompok 10-nya tentang disparitas produk atau varietas produk atau diversifikasi produk. Banyak istilah, mungkin Aditya atau Ahmad Rafi atau Bambang boleh saja mengangkat ini. Ganti aja kata varietas produk ganti dengan diversifikasi produk. Kayak ini. Tapi gara-gara beda istilah bisa wae ketika diajukan jadi judul skripsi di ACC. Atau mungkin ditambah satu variabel, varietas produk, jaringan pemasaran, dan sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan usaha penjual produk di susu Lembang, karena ada asumsi bahwa orang nggak mau beli kalau tidak ada. Waktunya udah habis nih guys, ya. Jadi ini ada 3 kelompok lagi yang belum, ya, yaitu kelompok 13, 14, 15. Insya Allah minggu depan akan kita babat habis di pertemuan itu, ya. Nanti kalau teman-teman ingin berkonsultasi soal pengembangan dari paper ini menjadi rencana, saya layani di sela-sela waktu saya yang kosong. Karena pekan depan itu hari Senin hanya kelas ekstra aja yang kosong, hanya kelas ekstra aja yang MKS kemungkinan sudah selesai semua karena UASnya take out kalau kelas ini mau UAS nggak? Rasa-rasanya dengan paper ini udah lebih dari cukup ya. Wih, nggak UAS berarti Pak? Ya nanti formalitas aja saya nyerahin soal gitu kan.